cita-cita negara ini bahwa memutus mata rantai kemiskinan. Betul. Jadi kalau anaknya nanti bisa masuk ke perguruan tinggi sesuai dengan harapan, maka mereka bisa bekerja, bisa mengangkat derajat orang tua, bisa mengangkat desil mereka. Kami sangat berpikir bagaimana nantinya anak keluar dari sekolah rakyat tidak menjadi beban orang tua, namun bisa mandiri. Sangat betul sekali Mbak, ijazah ini adalah sudah resmi karena kita sudah terdaftar, NPSN sudah ada, dan juga di situ Dopediknya juga di Dasmen juga ada, legalisasi sudah terjamin. Ini sudah legal dan bisa bersaing di perguruan tinggi nanti. Jadi seluruh puskesmas itu sudah menerima anak-anak sekolah rakyat. Jadi kalau sekolah rakyat sudah langsung terdata, dan itu kita bisa melakukan cek gratis semuanya, layanan dasar, bahkan TB, paru, HIV, AIDS itu juga sekarang di tahun ini insya Allah ditanggung. Halo Humasian, selamat datang di Bako Humas Talks dari hati untuk negeri. Senang sekali hari ini ada saya Ovi Darin yang akan menemani obrolan hangat di episode keempat kita kali ini. Tentunya tema kali ini adalah satu tema yang menarik sekali untuk diikuti karena kita akan membawa semangat atau tema yaitu adalah suara sekolah rakyat berdaya di atas keterbatasan meraih cita. Tentunya melalui tema yang satu ini kita pengen sekali untuk bisa membahas perjalanan 1 tahun dari sekolah rakyat dalam memberikan kesempatan anak-anak hebat bisa keluar dari segala keterbatasan ekonomi untuk dapat mengejar cita-citanya. Nah kali ini tentunya saya tidak sendiri, saya hadir dengan 2 narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Ibu Susilowati, Kepala Sekolah SRT 7 Probolinggo. Selamat hari yang menyenangkan Ibu. Oke, terima kasih. Sehat ya hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak Afi. Baik, berikutnya ada Ibu Mujiastuti selaku Kabid Penyelenggara Sekolah Rakyat Kementerian Sosial. Ibu. Halo Mbak Ovi. Terima kasih banyak sudah datang. Terima kasih sama-sama. Apa Sehat? kabar? Saya sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, nah kalau kayak gini nih udah ada 3 perempuan, kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana perjalanan sekolah rakyat sejauh ini dan tentunya harapannya banyak semangat dan inspirasi yang bisa kita petik. Pertanyaan saya yang pertama di kesempatan kali ini tentunya seperti yang kita tahu ya Ibu bahwa sudah 1 tahun ini sekolah rakyat berjalan dari 14 Juli 2025 Ya, betul, Mbak Ovi. gitu kan. Pasti tentunya banyak pengalaman yang sudah dilalui. Ada juga tantangan-tantangan yang wah luar biasa menariknya ya. Betul. Ini adalah sebuah perjalanan penuh harapan dan tentunya di kesempatan kali ini kalau kita lihat lagi apa sih Bu yang sebenarnya paling terasa banget di lapangan? Boleh diceritakan sedikit sejauh ini sekolah SRT Probolinggo sudah sejauh apa? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Ovi. Yang pertama saya ucapkan selamat datang di Sekolah Terintegrasi 7 Probolinggo, yang mana ini adalah satu-satunya sekolah rakyat yang ada di Kota Probolinggo. Luar biasa Mbak Ovi, memang betul kami rasakan betul untuk dampak anak-anak dari sekolah rakyat ini. Dari anak yang awal tanggal 14 Juli masih malu, masih tidak percaya diri, dengan proses perkembangannya anak kami sudah bisa bermimpi. Wah, luar biasa. Ya. Tentunya bisa menjadi lebih percaya diri juga ya Bu ya. Betul, betul. Nah ini juga adalah satu progres yang senang sekali untuk kita lihat di sekolah rakyat di Probolinggo khususnya. Dan kalau kita bicara soal anak-anak di SRT 7 Probolinggo, maka sebenarnya kalau saya boleh tahu dan kita semua juga penasaran, pastinya rata-rata tuh latar belakangnya dari mana Ibu? Dan seperti apa sih potret keluarganya? Mungkin orang tuanya kebanyakan bekerja sebagai apa? Seperti itu. Betul. Baik Mbak Afi, untuk saat ini murid kami ada 93, 50 adalah jenjang SMP dan 43 jenjang SMA. Yang mana anak ini memang betul diperuntukkan dari desil 1 dan desil 2 di bawah 1 juta penghasilannya per bulan. Oleh karenanya memang keluarga ini dari keluarga yang bekerjanya serabutan. Ada yang orang tua kerja serabutan, ibunya hanya sebagai ibu rumah tangga. Dan banyak sekali anak kami ada yang dari anak yatim, ada yatim piatu juga. Seperti itu, memang ini betul-betul diperuntukkan untuk anak-anak yang
Desil 1, Desil 2 ini untuk sekolah rakyat ini. Baik, jadi memang hadirnya sekolah rakyat ini juga memberikan kesempatan untuk mereka seperti itu ya Bu. Betul Mbak Ovi. Nah, kalau respon dari masyarakat sendiri sejauh ini bagaimana Bu? Dari masyarakat Probolinggo khususnya ya, Ya. kehadiran SRT 7 di Probolinggo ini kan Ya. adalah sesuatu yang baru Betul. berjalan setahun. Apakah ada awalnya mungkin penolakan atau Betul, Mbak Ovi. sebenarnya mereka penuh tanda tanya atau Iya. justru malah menerima baik dan bahkan antusias sih Bu? Nggih. Ya betul, dengan berprosesnya waktu Mbak Ovi, untuk yang pertama mencari siswa saja masih sulit karena tidak percaya apa sekolah rakyat itu. Banyak penolakan-penolakan. Untuk mencari siswa kuota 50 SMP banyak yang tidak mau. Karena orang tua masih belum tahu, anak juga belum tahu, dikira image-nya adalah sekolah rakyat seperti sekolah rakyat zaman dulu. Iya. Yang mana diperuntukkan orang yang mungkin kalangan di bawah Iya. seperti itu. Perkembangannya nanti bagaimana? Anak saya nanti kalau sekolah rakyat bagaimana untuk perkembangan selanjutnya. Iya. Namun dengan berprosesnya perkembangan waktu ini akhirnya semua terwujud. Apa yang dicita-citakan anak-anak terwujud. Masyarakat antusias sekali dan bahkan berbanding terbalik. Nah, tahun ini sudah menginjak 1 tahun, banyak sekali berbondong-bondong masyarakat ingin bersekolah di sekolah rakyat ini. Betul. Ji. Jadi tentunya ini adalah satu edukasi yang baru juga Ya, ya untuk betul. masyarakat di Probolinggo khususnya yang tadinya belum tahu tentang sekolah rakyat, Betul. sekarang sudah lebih tahu dan bahkan antusias, penasaran Ya, gitu ya apa saja betul, Mbak dilakukan Ovi. oleh sekolah rakyat Ya. gitu. Nah, tapi sebagai seorang kepala sekolah sendiri Ibu, bagaimana 1 tahun ini perjalanan Ibu dalam mengelola sekolah rakyat? Memang suka duka ada di awal-awal. Kami bagaimana untuk mempercayakan masyarakat bahwa sekolah rakyat ini tidak seperti yang mereka kira. Kita wujudkan dengan prestasi-prestasi. Jadi kita selalu berpikir apa yang bisa kita up, apa yang bisa kita branding untuk mewujudkan sekolah rakyat ini sebagai impiannya. Namun alhamdulillahnya juga terbukti anak-anak kami bisa berkembang pesat dengan Bapak Ibu guru yang ada, dengan bekerja sama dengan instansi lain. Banyak prestasi yang kami raih di tahun ini. Kami bersyukur, alhamdulillah sudah jerih payah kami terbayarkan dengan kepuasan yang luar biasa. Betul, tentunya yang berkembang ternyata tidak hanya muridnya saja, siswanya, Betul. tapi juga mulai kepala sekolahnya, guru Betul. pengajarnya, semuanya Ya. sama-sama belajar di sekolah Ya, rakyat ini ya Bu. Ya, apalagi sudah dengan semua fasilitas-fasilitas terpenuhi, Ya. akhirnya perkembangan luar biasa ini yang bisa kita capai, semua mendukung akhirnya dalam satu kesuksesan. Betul, baik Ibu. Nah tadi kita sudah berbicara dengan Bu Susi selaku kepala sekolah dari sekolah rakyat yang ada di Probolinggo. Berikutnya saya geser ke Ibu Muji ya, selaku kabid penyelenggara dari pihak Kemensos nih kali ini. Betul. Bu, kalau kita mungkin cerita sedikit juga, kalau kita ngobrolin sekolah rakyat tentunya kita tidak pengen hanya untuk masa sekarang aja alias jangka pendek, kita pengennya bisa untuk jangka panjang. Nah bagaimana sih sebenarnya sekolah rakyat ini bisa hadir juga disiapkan untuk membantu keluarga peserta didik bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Goal besarnya tuh nanti ketika lulus tuh apa sebenarnya? Jadi kalau kita bicara kenapa sih harus hadir sekolah rakyat begitu ya, kan sudah ada sekolah-sekolah yang lain sebelumnya. Nah, apa perbedaannya? Karena memang sekolah rakyat itu mengambil anak-anak dari desil 1, desil 2 dan memang benar-benar mempersiapkan anak-anak itu bagaimana dia bisa keluar dari mata rantai kemiskinan. Karena jangan sampai nanti orang tuanya sudah miskin lalu anaknya miskin lagi. Ya. Nah, goal besarnya adalah bagaimana kita mempersiapkan anak-anak itu menjadi berdaya dengan tidak hanya secara akademik tapi juga secara skill, kita berikan vokasi, kita berikan keterampilan, akses yang mudah kepada pendidikan, universitas dan yang lainnya seperti itu. Sehingga kita pengennya mereka tidak hanya luar biasa dalam masalah pendidikan tapi juga ada soft skill tambahan ya Bu. Betul. Luar biasa. Nah memang inilah salah satu goals yang kita pengen bisa menular juga untuk seluruh siswa di seluruh Indonesia, salah satunya melalui sekolah rakyat. Tentunya setelah berjalan 1 tahun nih Bu, apakah hasil yang dicapai oleh sekolah rakyat di lapangan tuh sejauh ini sudah sesuai dengan harapan atau target yang dirancang atau bagaimana?
Untuk target jangka pendeknya sudah secara capaian itu sudah cukup tercapai gitu ya. Secara di tahun ini kita sudah punya 166 sekolah rakyat yang sekarang sementara ini kita membangun 93 permanen sekolah rakyat dengan luas itu hampir 10 hektar begitu. Jadi untuk nanti sekolah-sekolah rintisan dia akan pindah ke sekolah permanen. Nah, sampai dengan akhir tahun ini kita akan membangun sampai dengan 200 sekolah rakyat, dan untuk siswanya sendiri di tahun ini kita sudah punya 15.000 siswa untuk 166 sekolah rakyat. Guru juga kita sudah punya 2.200-an guru dan juga tenaga kependidikan yang 4.000 sekian. Nah, untuk tenaga kependidikan yang itu sudah bagi kami sudah capaian luar biasa ketika dalam 1 tahun kami harus membangun 1 sekolah. Jadi dalam 1 tahun ini ternyata behind the scene-nya begitu ya Bu ya, di balik layarnya tuh banyak juga yang harus disiapkan, dibenahi, dilakukan tentunya untuk kebaikan kita semua, termasuk tidak hanya dari jumlah siswanya yang juga luar biasa dari 160 sekolah lebih itu 166 ya, ditambah juga dengan tenaga pendidik, juga pengajar dan semuanya yang jumlahnya luar biasa ya. Nah, memang setelah 1 tahun ini berjalan gitu kan ya, sekolah rakyat rintisan yang tersebar tuh sudah hampir di seluruh Indonesia kalau kita bilang. Tentu dampaknya juga sudah mulai terasa nih Bu, tapi di sisi lain tantangan operasionalnya nih wah sedikit-sedikit bertambah sih, ya kan. Nah mungkin kalau saya kembali ke Ibu Susilowati ya, selama mengepalai SRT 7 Probolinggo ada banyak lah Bu pasti ceritanya. Nah boleh dong kita dibagikan satu cerita mungkin tentang siswa atau keluarga mereka yang menurut Ibu nih paling berkesan begitu Bu. Baik, yang paling berkesan gini Mbak Ovi ya, saya mengambil cerita siswa saya. Boleh. Oke. Satu anak kami itu awal-awalnya memang tidak mau di SR. Ya betul, tidak mau di sekolah rakyat, inginnya sekolah di luaran sana dengan teman-temannya yang banyak. Nah pada hakikatnya di sini setelah ada di SR ini, oh ternyata di SR di sekolah rakyat ini lebih lebih terpantau, lebih banyak hal-hal yang bisa diberikannya, bisa pengetahuannya, bisa keterampilannya. Akhirnya sekarang dia merasa bangga karena begini Mbak Evi, apapun yang ada di sini kami berusaha untuk mensejajarkan bahkan untuk melebihkan. Contohnya di sini sudah ada bahasa Jepang. Di luaran sana SMP tidak ada. Anak-anak di sini 1 anak 1 laptop. Di luaran sana tidak ada. Anak di sini sudah ada bahasa Mandarin. Nah, juga ada keterampilan yang lainnya, sudah ada 11 ekstra yang ada. Akhirnya mereka, oh saya alhamdulillah saya di sekolah rakyat ini. Bahkan kemarin liburan itu Ibu belum waktunya pulang sudah minta ke sini. Nah, ini ada 1 anak betul itu Ibu. Pingin saya ke sekolah rakyat aja, saya ke asrama lagi. Seperti itu karena merindukan suasana yang ada di sekolah rakyat ini. Dan kebetulan anak ini sekarang kemarin waktu OSN itu adalah menjadi juara Mbak Ovi. Nah ini dia lebih bangga lagi, lebih mantap di sekolah rakyat ini. Ternyata sekolah rakyat ini bisa mewujudkan cita-citanya. Betul. Ternyata sekolah rakyat bisa memberikan dampak nyata ya Bu ya. Yang tadinya mungkin anaknya ragu-ragu atau belum mengerti gambaran besarnya seperti apa, ketika sudah nyemplung merasakan sekolahnya, kegiatan sehari-harinya ternyata malah disuruh pulang aja nggak mau ya Bu. Tidak mau ya. Waktunya belum kembali ke asrama dia sudah minta kembali ke asrama. Saking cintanya ya sama sekolah rakyat. Nah, memang sepanjang yang Ibu perhatikan nih Bu Susi, apa saja sih perubahan yang paling dirasakan oleh para orang tua mungkin ya, kalau kita bergeser dari point of view atau sisi pandang orang tua, wali murid gitu setelah anak mereka sekolah di sini tuh apa katanya? Ya, untuk yang pertama Mbak Evi yang terpenting adalah pendidikan karakter yang mereka dapat dari sekolah rakyat ini. Kalau yang dari rumah awalnya mungkin orang tua mohon maaf anak ini tidak maksimal untuk pengasuhannya, di sini bisa teratur, bisa tertib, bisa berjalan dengan apa yang diinginkan. Makanya seperti pembiasaan karena karakter ini adalah pembiasaan yang mereka dapat dari asrama. Hanya untuk perilaku sehari-hari sudah bisa mandiri, sudah bisa melakukan apapun yang tidak usah disuruh orang tua, bahkan membantu orang tua. Nah ini hasilnya dari karakter yang orang tua selalu bangga, selalu berterima kasih pada kami. Ibu terima kasih anak kami progresnya seperti ini, seperti ini, seperti ini.
begitu Mbak Ovi. Jadi yang terasa bagi orang tua adalah perubahan karakter. Betul, itu yang paling utama juga ya, Betul, karena memang ya. akhlak karakter yang terbentuk sudah baik itu akan menjadi pondasi untuk kehidupan mereka Ya, di masa depannya nanti. Nah, kalau tantangan yang paling berat nih Bu, tim pengajar atau pengasuh pernah hadapi sehari-hari itu seperti apa? Misal nih, apakah mungkin soal fasilitasnya atau penyesuaian pelajaran atau justru perilaku dari siswa-siswa kita ini? Ya, yang alhamdulillah untuk sarana prasarana penunjang semua sudah terpenuhi Mbak Ovi ya. Untuk kurikulum pun bisa berjalan dengan lancar, hanya saja memang untuk perilaku anak kami utamanya adalah motivasi belajarnya. Baik. Ya, kalau mungkin ada pembelajaran disuruh menulis, kadang anak ini masih masih bergaining ya kepada gurunya, Bu, jangan dan seperti itu yang harus kita pupuk semua. Namun pada akhirnya ini perubahan itu sudah terjadi, sudah progresnya bagus dan luar biasa anak-anak kami. Jadi mungkin awalnya karena belum terbiasa Ya, ketika dengan motivasi, motivasi, motivasinya. semangat, mungkin juga terpacu dengan teman-teman lain yang betul. tidak kalah semangatnya juga, akhirnya kayak wah aku nggak boleh kalah nih sama teman-teman ya. Betul sekali. Ya, karena dengan berbagai macam Yes, latar belakang betul. sebelumnya. Setuju saya Bu. Nah memang untuk informasi saja bahwa sekolah rakyat ini hadir juga dengan sistem asrama ya Bu ya. Ya, Kalau kita bilang tuh boarding school Boarding begitu ya Bu. school, ya. Jadi tentunya interaksi anak-anak itu terjadi dalam 24 jam. Mereka juga ada sosialisasi di sekolah, bersosialisasi di asrama seperti itu. Nah sebenarnya ini yang kita pengen bahas juga adalah gimana ya. Tentunya dalam kondisi yang 24 jam hampir bersama kita bisa melakukan atau memberikan upaya pencegahan agar bisa menjaga keharmonisan antar siswa seperti itu. Karena lingkungan ini kan pengen kita jaga baik di sekolah maupun asrama tuh menjadi lingkungan yang harmonis gitu kan. Bisa menjadi ruang yang aman, nyaman untuk anak-anak bisa berekspresi, bertumbuh seperti itu Bu. Bagaimana nih untuk menjaga ini? Karena ini juga merupakan isu yang mungkin dihadapi oleh banyak siswa ya di Iya. luaran sana seperti Betul itu. Mbak Ovi, ya betul sekali. Begini Mbak Ovi, untuk kami di sini berpacu pada asrama yang mana kami ada 20 wali asuh. Oh siap. Setiap satu orang ini ada 5 anak yang diasuh. Nah dari sini pengasuhan itu bisa maksimal. Baik. Nah kalau memang di sini adalah per wali asuh ini sudah mengasuh 5, namun ada kegiatan-kegiatan yang membuat anak ini bersosialisasi. Yang utamanya sholat berjamaah, 5 waktu harus berjamaah. Dan alhamdulillah kami sudah ada barcode Ibu, jadi absen anak-anak pakai barcode. Kita bisa mengawasinya. Ya dari kalung ID itu sudah ada barcode, ini digitalisasi yang kita punya. Akhirnya kita bisa mengontrol itu. Yang kedua, dengan bersama-sama dalam satu kegiatan pastilah interaksi sangat banyak sekali. Yang kedua di sini setiap malam Sabtu Ibu, malam Sabtu itu kami ada namanya kitobah. Kitobah itu adalah memberikan ajang anak-anak untuk pentas yang mana selalu berubah-ubah kelompoknya. Nah, dari ini kita untuk membimbing anak-anak untuk menjadikan satu kesatuan bahwa ini bukan untuk grup-grup atau yang sekarang ada namanya apa ya Bu? Geng untuk gitu ya. geng-gengan itu tidak ada. Siap. Untuk malam Jumat, malam Sabtu ini kelompok ini dengan ini. Nanti kita share lagi. Akhirnya merasa semuanya ini adalah bersatu merupakan sebuah satu kesatuan gitu. Jadi jatuhnya semuanya bisa berteman dengan siapapun betul. ya, satu sama lain. Ya, karena ada kelompok-kelompok yang harus saling berubah. Siap. Begitu juga pada kelompok ekstrakurikuler yang kami berikan juga sama seperti itu. Jadi untuk mendukung sosialisasi anak sangat luar biasa di sini untuk memberikan mereka adalah saudara kami, itu yang butuh kami perlakukan ke anak-anak kami. Jadi tentunya hal itu juga diutamakan untuk mencegah adanya gesekan atau bullying seperti itu, karena seperti yang kita tahu juga pastinya mereka berasal dari berbagai macam latar belakang, sehingga mungkin ketika baru awal-awal butuh adaptasi, butuh penyesuaian. Cuman sejauh ini aman ya Bu ya, mereka bisa berteman dengan baik. Ya alhamdulillah, karena begini, kalau sudah di asrama kami ada kakak asrama, ada adik asrama, yang mana ini selalu kita terapkan, di mana ada kelompok pasti ada kakak, ada adik. Betul. Kelompok kegiatan ada kakak, ada adik, begitu Ibu. Jadi inilah yang untuk mempererat mereka bahwa tidak ada bullying antara yang senior junior, itu untuk menghindari semacam itu. Sehingga jadi mereka juga ada rasa bahwa ini tuh kita bersaudara di sini ya. Iya betul. Selalu kita tanamkan lindungi adiknya, hormati kakaknya. Luar biasa. Luar biasa. Hal ini sih yang sebenarnya harus kita jaga selalu Bu ya, karena biar mereka juga tahu bahwa
aku di sini sama-sama jauh dari orang tua juga, dari keluarga, kita mandiri tapi kita sama-sama di sini untuk niatnya belajar, bersosialisasi dan bahkan membuat suasana seperti berada di tengah-tengah keluarga kita sendiri. Itu luar biasa sekali. Nah, tadi sebenarnya ini Bu, Ibu sempat bilang bahwa mereka tuh kan kegiatannya tuh berbagai macam. Tadi juga baik dari Bu Muji, Bu Susi juga ngomong bahwa mereka tuh tidak hanya dilatih dari akademis saja tapi juga soft skillnya, dengan harapan ketika mereka lulus salah satunya mereka juga menjadi siswa-siswa yang berdaya seperti itu ya. Nah, kira-kira apa sih Bu salah satu produk atau hasil karya mereka sejauh ini Bu? Ya, baik Mbak Ovi. Ini sesuai dengan instruksi Bapak Menteri bahwa anak-anak sudah harus diarahkan pada hilirisasi. Nah, untuk melanjutkan semacam itu maka kami usahakan manakala anak ini adalah punya keterampilan yang lain yang bisa diinjak untuk nantinya setelah lulus atau pasca dari SR, maka kita berikan di sini salah satunya ada PKWU Mbak Ovi, yang mana PKWU itu Ibu kami punya jamur ada 500 log yang mana ini diberikan kepada anak-anak yang untuk keterampilannya mengolah dan juga mengelolanya dengan menjualnya dan berbagai macam untuk usaha itu. Jadi budidaya begitu ya Bu ya? Iya betul, budidaya. Yang kedua di sini ada kopi, kami membudidayakan kopi rempah Ibu, ada kopi wine, juga robusta. Ini adalah untuk anak-anak semuanya. Anak-anak kita ajari keterampilan seperti itu, bagaimana untuk pemasarannya, bagaimana untuk pengelolaan keuangannya. Ini kami peruntukkan bagi anak-anak yang nantinya tidak melanjutkan. Nah ini bagi anak-anak yang ingin melanjutkan, kami persiapkan untuk berbagai macam ekstrakurikuler. Harapan kami anak nanti bisa masuk lewat prestasi, ya ke perguruan tinggi lewat jalur prestasi Ibu. Ada desain grafis, ada robotik di sini, ya, ada olahraganya Muay Thai. Harapan kami anak-anak berprestasi di bidang itu untuk menembus ke perguruan tinggi dengan jalur prestasi. Biasa sekali. Memang kita bisa lihat di sebelah Ibu Muji ini ada produk-produknya ya, ada kopi rempah, ada kopi wine, ada piala-pialanya juga. Ini dalam setahun aja bisa menghasilkan produk ini dan juga piala-piala yang banyak sekali ya Bu ya. Betul, ya. Luar biasa. Inilah kita buktikan bahwa sekolah rakyat ada untuk anak-anak dan bisa setara. Luar biasa. Tentunya ini hasil kerja keras dari kepala sekolah dan juga seluruh tenaga pendidik yang ada ya Bu. Betul. Nah mungkin kita kembali lagi ke berikutnya nih. Saya akan mungkin ngobrol sama Bu Muji. Bu Muji, seperti yang kita tahu anak-anak nih luar biasa. Mereka adaptasi dengan sangat baik ya kan. Begitu pula tenaga pendidik, kepala sekolah. Tadi ada wali asuhnya juga yang selalu menemani mereka. Tapi tentunya hal itu tidak menghilangkan adanya kemungkinan tantangan-tantangan yang terjadi di lapangan seperti itu. Bagaimana kiranya dari Kemensos untuk bisa menyikapi tantangan-tantangan yang tadi sempat disebutkan juga Bu? Ya, terima kasih Mbak Ovi. Jadi memang tantangannya banyak sekali. Apalagi ini kan baru seumur jagung gitu ya. Sekolah rakyat ini di awal-awal itu wah segala macam itu ya. Aduan ataupun keluhan, tapi yang kami lakukan adalah bagaimana kita tetap memberikan support bagi seluruh sekolah rakyat yang ada di seluruh Indonesia. 166 itu kita buka seluas-luasnya, WA kami, WA grup kami, para pimpinan itu menerima bahkan 24 jam terkadang. Kami menerima ketika misalkan ada kesulitan dari kepala sekolah ataupun dari guru, tenaga kependidikan, kami terima. Kami carikan solusinya seperti itu untuk melihat bahwa bagaimana SR ini bisa berjalan dengan baik. Nah, tapi tidak hanya itu saja, kami juga membuat kebijakan-kebijakan, SOP begitu ya, petunjuk teknis agar itu menjadi panduan bagi teman-teman kepala sekolah, seluruh sekolah rakyat sehingga mereka tidak ragu-ragu untuk membuat keputusan atau membuat sistem seperti itu. Dan juga kita terus memberikan support untuk pelatihan bagi gurunya, tenaga kependidikan. Kami sadar bahwa yang mereka hadapi ini adalah anak-anak yang istimewa dari berbagai macam latar belakang begitu. Jadi guru-guru juga mungkin masih ada yang fresh graduate begitu ya. Jadi butuh peningkatan kapasitas pelatihan sehingga kami terus melakukan pelatihan-pelatihan pendampingan bagi guru kepala sekolah di seluruh sekolah rakyat. Nah tentunya dalam hasil evaluasinya Bu, setelah tadi kita menyiapkan solusi, melakukan pencegahan seperti itu ya. Dari evaluasinya dalam pengelolaan sekolah rakyat selama kurang lebih setahun ini, menurut Kemensos nih Bu, apa aja yang sudah berjalan baik dan kiranya bagian mana nih yang kayaknya wah ini masih perlu perhatian lebih lanjut nih gitu. Mungkin seperti contohnya apa, boleh Bu diberikan?
Kalau untuk yang sudah berjalan baik sejauh ini secara tata kelola itu sudah berjalan cukup baik begitu ya, sudah sangat baik dikelola, tidak kami membuat SOP, membuat aturan begitu ya, diterjemahkan dengan sangat baik oleh teman-teman kepala sekolah, itu sudah sangat sangat cukup kami merasa ini sudah capaian yang luar biasa begitu. Nah, tapi ada beberapa hal pastilah gitu ya, ada banyak hal yang perlu kami tingkatkan, terutama standar penjaminan mutu dari sekolah-sekolah rakyat begitu yang terus kami kembangkan di tingkat pusat begitu ya, dan juga tidak hanya itu saja, kami masih kekurangan guru-guru di daerah 3T gitu. Jadi karena memang secara SDM gitu ya, banyak kami mengambil guru-guru dari pendidikan profesi guru dan itu ternyata sebarannya juga masih agak kurang di daerah-daerah 3T, tapi itu sudah menjadi salah satu hal yang menjadi diskusi kami di tingkat pusat, dan mudah-mudahan di tahun ini tidak ada, sekarang kami sedang melakukan rekrutmen dan mudah-mudahan tidak ada lagi kekurangan guru di seluruh sekolah rakyat. Jadi buat guru-guru ini adalah kesempatan ya Bu ya. Betul. Untuk bisa tentunya memberikan ilmunya, menyebarkan pengetahuannya kepada seluruh siswa di seluruh Indonesia melalui sekolah rakyat, dan harapannya tidak hanya di provinsi-provinsi besar saja tapi juga khusus di daerah 3T. Betul. Seperti itu ya Bu, sehingga masyarakat dan juga siswa di 3T juga bisa merasakan nih hebatnya sekolah rakyat dan bagaimana manfaat serta dampak yang bisa didapatkan oleh mereka. Seperti itu. Nah, kalau dari Kemensos sendiri Bu, bagaimana sih kita sebenarnya dalam menampung serta menindaklanjuti masukan atau keluhan dari para pengelola sekolah terkait masalah operasional sehari-hari? Apakah melalui WhatsApp yang tadi Ibu sempat bilang saja, atau mungkin ada beberapa lini atau cara lain? Kami membuka WhatsApp, kami punya grup WhatsApp dengan kepala sekolah, guru, tendik gitu ya, yang aktif, sangat aktif sekali gitu ya. Bahkan kalau dilihat itu handphone saya, grup WhatsApp itu yang paling aktif dibandingkan pasangan sendiri kadang-kadang gitu. Nah, tapi tidak hanya itu saja, kami juga mengembangkan yang namanya aplikasi Setara. Apa itu Bu? Setara itu aplikasi yang memang untuk kita lakukan monitoring. Siap. Jadi teman-teman kepala sekolah, guru dan tendik itu bisa bisa mengakses itu, memiliki password semua. Jadi kalau misalkan ada keluhan ataupun ada hal-hal yang tidak ditindaklanjuti secara cepat melalui WhatsApp, itu bisa langsung diadukan ke Setara. Kami ada adminnya. Seperti itu. Dan itu juga menjadi salah satu sistem kami di mana bisa melihat pergerakan siswa, pergerakan guru, dan juga prestasi siswa, dan tidak hanya di SR Probolinggo saja. Hampir semua SR itu prestasinya sudah luar biasa. Bahkan sudah ada yang kami kirim ke luar negeri untuk mengikuti lomba judo internasional kemarin. Gitu. Dan banyak sekali prestasi-prestasi, dan itu bisa dilihat di aplikasi Setara. Sehingga kalau dari aplikasi Setara itu kita bisa menginput seperti itu ya Bu ya. Mulai dari mungkin prestasi atau mungkin perkembangan sekolah rakyatnya seperti apa di daerah masing-masing, dan juga bahkan keluhan-keluhan bisa di situ ya Bu. Siap. Sehingga ini aplikasi yang bisa memudahkan pihak dari pusat juga untuk memantau seperti apa sih sekolah-sekolah rakyat di seluruh Indonesia ini progresnya. Menarik sekali, baru tahu ini saya ya, ada aplikasi untuk para pengelola, tenaga pendidik dan juga dari Kemensos, yaitu namanya Setara. Baik, nah sekarang kalau kita sudah evaluasi, kita sudah melakukan pencegahan juga, lalu tantangan juga sudah kita peta-petakan gitu ya, kurang lebih apa saja dan di bidang yang mana saja. Kira-kira langkah besar apa nih berikutnya yang akan diambil oleh Ibu selaku kepala sekolah dan juga nanti Ibu dari Kemensos agar selanjutnya kita bisa mengelola sekolah rakyat dengan lebih baik lagi, seperti itu. Dan tentunya biar ini program yang baik ini tidak berhenti di tengah jalan, seperti itu ya. Nah sekarang mungkin saya ke Bu Muji dulu. Kita sudah on the way nih ya kan, perjalanan memasuki tahun kedua dan seterusnya. Kalau kata orang, tahun pertama perkenalan, penuh adaptasi. Tahun kedua biasanya kita akan sudah mulai lebih fokus, seperti itu. Dan kiranya target besar apa nih dari Kemensos untuk sekolah rakyat? Apakah mungkin ada rencana untuk bisa mengembangkan sekolah rakyat ke depan dengan berbagai variasi yang lain, atau seperti apa Ibu? Monggo. Kami memang sesuai dengan arahan Presiden, jadi kami akan mengembangkan ekspansi begitu ya, ekspansi untuk sekolah rakyat hampir di seluruh kabupaten kota sampai dengan 5 tahun ke depan. Jadi ini menjadi amanah besar bagi kami, karena memang kami sadar bahwa masih banyak anak-anak Indonesia yang membutuhkan, perlu dijangkau dan mendapatkan pendidikan begitu ya, pendidikan yang berkualitas, salah satunya di sekolah rakyat. Nah, tidak hanya itu saja,
target kami adalah bagaimana nanti teman-teman itu bisa yang ada di sekolah rakyat bisa mengembangkan sekolah itu tidak hanya sebagai sekolah yang terdata begitu ya di NPSN Kemendikdasmen, tapi juga memang memilih sekolah yang unggul gitu ya, unggul terakreditasi unggul dan bisa bersaing baik di nasional ataupun internasional. Ya tentunya ini juga menjadi salah satu cara ya Bu, agar pastinya sekolah rakyat bisa terus berkelanjutan, sustainable dan tidak hanya ada di masa sekarang aja tapi juga jangka panjang seperti itu ya Bu. Betul. Jadi salah satu langkahnya adalah di Kementerian Sosial ini nanti sudah keluar perpresnya itu salah satu badan yang memang mengurusi sekolah rakyat. Jadi memang nanti fokusnya akan mengurus dan mengelola dari sekolah rakyat ini ya Bu. Betul. Jadi secara legalitas itu sudah aman. Oh siap. Nah berikutnya nih kalau saya ke pengelolanya langsung yang terjun ke lapangan alias kepala sekolahnya Bu Susi. Apa sih sebenarnya mimpi yang besar gitu, harapan yang pengen diwujudkan untuk anak-anak di sekolah rakyat tentunya di tahun-tahun berikutnya. Yang mungkin sekarang nih tahun pertama kita masih meraba-raba, tapi pasti Ibu ada dong goalsnya untuk di tahun-tahun ke depan. Kira-kira apa nih Bu harapan yang Ibu pengen banget bisa tercapai? Kalau harapan kami, mimpi kami adalah anak-anak yang sekarang masih kelas 10, utamanya yang SMA, kelas 10 yang akan ke kelas 11 ini harapan kami nanti banyak yang bisa masuk perguruan tinggi. Amin. Ya, sesuai dengan harapan orang tua, sesuai dengan cita-cita negara ini bahwa memutus mata rantai kemiskinan. Betul. Jadi kalau anaknya nanti bisa masuk ke perguruan tinggi sesuai dengan harapan, maka mereka bisa bekerja, bisa mengangkat derajat orang tua, bisa mengangkat desil mereka. Nah ini harapan kami itu, oleh karenanya Mbak Ovi kami sangat berpikir bagaimana nantinya anak keluar dari sekolah rakyat tidak menjadi beban orang tua namun bisa mandiri. Justru sebaliknya bisa mengangkat orang tua. Ini sejajar banget sama apa yang saya baca. Tadi saya sempat jalan-jalan Bu ke sekolah rakyat, ke kelas-kelasnya, terus saya melihat ada satu papan yang mana ada note-nya, mereka tulis gini, harapannya nih ya, cita-citanya adalah saya ingin menjadi sarjana pertama di keluarga saya. Ya siap, betul. Betul, ada juga yang tadi tulisannya saya ingin mengangkat derajat keluarga saya. Nah ini tentunya ternyata tidak hanya harapan para siswa tapi juga harapan kita dari sekolah rakyat ya Bu ya. Ya, oleh karenanya kami punya program Mbak Ovi nanti ini sudah ada pemetakan Ibu, manakala anak ini ada 5 anak yang ingin jadi TNI. Jadi semester 3 ini nanti kami titipkan di Kodim sebagai pelatihannya setiap minggu. Oh siap. Untuk anak yang tidak melanjutkan ingin jadi montir, nanti kita bekerja sama dengan Disnaker akan kita titipkan ke balai yang mana semester kemarin kami sudah menghadap dan akan diterima. Tinggal mengantarkan anak-anak kami saja ke sana. Jadi ini untuk mewujudkan cita-cita anak-anak kami sesuai dengan apa yang ditulis tadi dan harapan besar kami. Betul. Kami akan bangga manakala anak lulus dari SR ini adalah bukan menjadi beban orang tua, tapi bisa mandiri dan bisa sukses nantinya. Amin. Tentunya dengan pilihan karir mereka masing-masing jalannya. Nah tentunya untuk anak-anak yang saat lagi akan lulus seperti itu ya Bu ya, tentunya banyak harapan dan juga keinginan yang harus disiapkan dari bekalnya seperti itu ya. Nah apa nih Bu pembekalan atau exit strategi dari khususnya sekolah STR 7 Probolinggo untuk mereka agar siap menghadapi jenjang berikutnya seperti itu. Kalau tadi kan mungkin dari sisi ada yang mau jadi tentara udah disiapin binsiknya gitu ya Bu ya. Terus montir ada yang disiapin sama dinas terkait. Nah mungkin ada lagi nggak Bu exit strateginya apalagi nih? Dari anak-anak kami yang tidak melanjutkan nanti, yang cita-citanya ingin bekerja, makanya kami bekali dengan bahasa. Yaitu bahasa Jepang. Ekstrakurikuler kami datangkan bahasa Jepang dan juga yang kedua di situ ada desain grafis. Yang mana dengan ini nanti anak punya keterampilan soft skillnya yang kita persiapkan, jadi lulus dari SR langsung bisa bekerja. Begitu juga ada bahasa Mandarin Ibu, ya kami datangkan itu. Dengan bekal-bekal itu nanti harapannya anak bisa langsung bekerja setelahnya nanti. Ini adalah bekal yang kami persiapkan 2 tahun yang akan datang. Betul, jadi kita pupuk dari sekarang ya untuk bekalnya ya, luar biasa. Sehingga masih 1 tahun, masih ada 2 tahun lagi harapannya kalau untuk anak-anak SMA mereka bisa lebih mendalami soft skillnya dan juga bekal-bekal yang kita siapkan ini semoga bisa manfaatkan sebaik-baiknya begitu ya Bu, sehingga ketika mereka keluar dari sini mereka sudah punya perbedaan yaitu memiliki
kekhususan dari skill mereka masing-masing. Betul, vokasi ya Mbak. Vokasi, Ya, betul vokasi, sekali. betul. Nah, ini juga ada satu pertanyaan Bu yang paling sering ditanyakan oleh masyarakat ya. Karena sekolah ini kan dikelola oleh Kemensos bukan Kemendikbud. Nah, apakah ijazah yang dikeluarkan nanti akan sama dengan ijazah pendidikan formal non SR lainnya? Mungkin saya tanya ke kepala sekolah dulu. Kalau dari kepala sekolah seperti apa nih Bu jawabannya? Ya, sangat betul sekali Mbak. Ijazah ini adalah sudah resmi karena kita sudah terdaftar, Ya. NPSN sudah ada, dan juga di situ Dopediknya juga di Dasmen juga ada. Namun ini adalah salah satu sekolah yang mungkin setara dengan Sekolah Taruna Nusantara. Jadi Siap. legalisasi sudah terjamin. Ya. Ini sudah legal dan bisa bersaing di perguruan tinggi nanti. Betul, makanya jadi nggak usah khawatir ketika lulus dari sekolah rakyat, Iya. mau nanti melanjutkan ke perguruan tinggi, mau nanti langsung mungkin berwirausaha atau mendalami skill-skill yang sudah diberikan. Nah Iya. itu sangat mumpuni dan sangat bisa ya Bu ya. Betul ya, seperti yang sudah diutarakan Bapak Menteri Gusmen bahwa Kemensos ini khususnya Jawa Timur sudah bekerja sama dengan UNESA dan UNESA sudah siap. sanggup memberikan 100 kursi khusus anak-anak lulusan Wah, SR, luar beasiswa biasa. penuh. Nah ini yang sudah langkah disiapkan oleh Kemensos. Kami sangat berterima kasih gayung bersambut Ibu untuk mewujudkan mimpi-mimpi anak-anak kami yang ingin kuliah tadi. Nah mungkin dari Bu Muji ada yang mau ditambahkan Bu terkait ijazah ini Bu? Ya, betul sekali Mbak Ovi. Jadi kami di tingkat pusat itu sudah memang program ini bukan hanya program milik Kementerian Sosial, tapi milik lintas kementerian begitu ya. Dan salah satu yang sangat intens kami berkoordinasi adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi untuk ijazahnya pun itu sudah masuk ke dalam manajemen ijazah. Jadi kemarin operator-operator Dapodik yang ada di seluruh sekolah rakyat itu, terutama yang di tahun ini mau meluluskan siswanya, itu sudah kami latih untuk bagaimana memasukkan data-data anaknya ke dalam manajemen ijazah. Jadi sudah sah untuk ditandatangan oleh kepala sekolah. Aman. Aman, luar biasa, tidak perlu khawatir ya. Khawatir. Jadi begitu. Nah mungkin sebagai masyarakat awam wajar ya kalau kita biasanya nama sekolah kan berdasarkan nomor atau kelurahan atau daerah seperti itu. Nah sekarang sekolah rakyat ini ada di tengah-tengah kita semua, tentunya tersebar di seluruh Indonesia. Jadi harapannya tidak perlu khawatir masalah legalitas apabila ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Seperti itu. Nah sekarang ibu-ibu ya, karena tadi kita udah ngobrolin berbagai macam tentang sekolah rakyat. Sekarang kita masuk ke perkembangan nih dari sekolah rakyat. Kita tahu bahwa banyak sekali asumsi-asumsi di luar sana. Sebenarnya bukan bermaksud buruk tapi murni karena ketidaktahuan mungkin ya. Iya. Nah kita akan masuk ke segmen mitos atau fakta. Seru ini Mbak. Betul, nanti ibu-ibu akan menjawab mitos atau fakta dan mungkin boleh diberikan penjelasan singkat juga ya. Oke, pertanyaan pertama. Nah, sekolah rakyat itu cuman buat anak-anak yang putus sekolah, mitos atau fakta? Saya dulu Mbak. Boleh. Itu adalah mitos. Kalau dari Ibu? Mitos. Oke, mungkin dari kepala sekolah dulu boleh menjelaskan nih Bu Baik, Susi. ya untuk anak-anak ini, anak-anak kami utamanya, ya juga dari anjuran yang ada bahwa sekolah rakyat ini satu diperuntukkan untuk anak-anak yang miskin ekstrim atau Iya. desil 1-2, yang kedua di situ adalah anak-anak ATS atau anak yang tidak sekolah atau putus sekolah. Jadi kalau ini hanya untuk anak putus sekolah adalah mitos Mbak. Ya. Kenyataannya ada anak yang juga berkelanjutan di sini dari SMP-nya ada begitu. Betul. Ya. Kalau dari Bu Muji sendiri? Sama. Sama Jadi ya? memang iya. Jadi memang tidak hanya untuk anak putus sekolah, tapi memang utamanya dari desil 1 dan desil 2. Kalau misalkan memang dia sedang melanjutkan sekolah, Ya. tapi beresiko untuk putus karena Ya. memang tidak ada biaya, itu bisa kami, dan dia berada dalam desil 1 dan desil Ya. 2, itu bisa diterima di sekolah rakyat. Baik, berikutnya pertanyaan kedua. Selama tinggal di asrama, seluruh kebutuhan hidup anak mulai dari makan 3 kali sehari, seragamnya, bukunya, uang saku bulanannya ditanggung oleh pemerintah 100% alias gratis. Mitos atau fakta? Fakta. Nah, coba Bu Muji, kok bisa Ya. tuh fakta tuh? Iya, karena memang kami menjamin semuanya. Makan 3 kali sehari, 2 kali snack itu kami tanggung, nggak perlu bayar. Seragam ada 7 buah, itu kami berikan secara gratis. Perlengkapan mandi sampai underwear semua kami berikan. Wow, jadi detail banget ya dari Detail, betul. ujung kepala sampai ujung kaki, luar dalam semuanya dapat. Semuanya, Nah, betul, jadi iya. orang tua bener-bener di daerah masing-masing tenang, lega gitu ya Tinggal anak-anaknya menitipkan, sekolah. tinggal mendoakan. Iya betul. Baik, berikutnya nih mitos atau fakta. Karena gratis dan didukung pemerintah, fasilitas di sekolah rakyat seadanya dan
bikin kurikulumnya asal jalan, mitos atau fakta? Mitos. Nah, Ya. gimana nih Bu Susi? Ya, pada kenyataannya walaupun semuanya sudah terpenuhi dari pemerintah, namun kami punya tantangan dan punya tanggung jawab. Kurikulum kami adalah teradopsi dari Dinas Pendidikan. Jadi bisa setara dengan yang lainnya dengan sekolah-sekolah yang di Kemendidasmen. Betul. Jadi tetap ada aturannya seperti itu ya, bagaimana kurikulum yang berlaku dan bagaimana pengajarannya dalam sekolah rakyat. Baik, betul. Baik, berikutnya. Nah, ini berbau-bau kesehatan kali ini ya. Jadi setiap peserta didik di asrama sekolah rakyat mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis secara berkala. Mitos atau fakta? Fakta. Coba Bu Muji. Ini cek kesehatan gratis gitu mereka Iya, ada. CKG mulai dari awal dia datang, Iya. sebelum menjadi masuk begitu ya, sebelum masa pengenalan sekolah itu sudah kita lakukan cek kesehatan gratis, dan itu kerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Ya, Jadi seluruh puskesmas itu sudah menerima anak-anak sekolah rakyat. Jadi kalau sekolah rakyat sudah langsung terdata, dan itu kita bisa melakukan cek gratis semuanya, layanan dasar, bahkan TB, paru, HIV, AIDS itu juga sekarang di tahun ini insya Allah ditanggung. Wah, detail banget ya kalau gitu. Jadi Iya. tidak hanya kesehatan secara fisik juga, tapi termasuk kesehatan yang kita lihat dari labnya juga, dan detail-detail lainnya tuh tahun ini harapannya bisa lebih kita jangkau dan lebih detail lagi ya Bu. Betul, ya, Luar seperti biasa. di SRT 7 ini Mbak Evi, kami berterima kasih pula dari Dinas Kesehatan sudah memberikan ambulan yang harus siap 24 jam di sini. Wah. Kami punya mulai awal sebagai bukti dukungnya. Ya. Yang kedua di sini dari SRT 7 ini sudah dibentuk kader UKS. Betul, Ya, UKSR ya. ya, UKSR ini sebagai bentukan dari Dinas Kesehatan. Yang mana anak-anak 1 bulan sekali mengadakan cek kesehatan, Ya. utamanya berat badan, tinggi badan dan sebagainya, itu sudah tensi sudah diajarkan oleh Dinas Kesehatan, Wah. oleh sekolah kami. Jadi Bangga. ada KSR yang ada di sini, itu bentuk kerjasama yang benar-benar semua OPD ini mendukung kami yang ada Betul, di betul. sini untuk kesehatan sosial. Tapi kalau misalnya nih anak tiba-tiba main-main jatuh, P3K aman kan ya Bu? Ada aman, ya? ada, aman, kami ada semuanya, ada drug bar ada, untuk tensi semuanya ada. Duh, lengkap Alhamdulillah banget sudah. loh. Ya. Bahkan Aduh. kursi roda ada Mbak. Ada. Ada. Ya ampun, tapi kami semoga ada. nggak dipakai ya, Bu ya. Semoga tidak, namun ada fasilitas itu. Tapi yang penting kita sudah jaga-jaga Ya, seperti betul. itu. Nah, berikutnya pertanyaan terakhir nih kali ini ya. Mitos atau fakta bahwa mengajar di sekolah rakyat itu modalnya cuman ikhlas, sabar. Kalau kata orang daerah sini mungkin nedon rimo gitu Bu. Dan tidak butuh keahlian khusus tuh tidak dibutuhkan. Ayo, mitos atau fakta? Mitos. Ya, betul. Pada kenyataannya kami selalu berusaha untuk bekerja sama untuk peningkatan mutu guru. Siap. Nah, guru ini kami adakan IHT Mbak, in-house training, yang mana narasumbernya Ibu kami datangkan dari Dinas Pendidikan yang bisa membantu untuk kemajuan pendidikan. Jadi kami istilahnya apapun perkembangannya selalu mengikuti dan bisa mensejajarkan dengan yang lain. Harapannya anak-anak kami bisa tumbuh maksimal di sana. Ya, Ya. sehingga harapannya juga guru-guru bisa mengikuti tren apa mungkin yang Ya, sedang betul, terjadi Mbak Ovi. gitu Ya, ya. Bisa keep up betul. sama anak-anak juga ya Bu ya. Ya, betul. Dan kami pun juga terbuka Bapak Ibu guru ini manakala ada ingin seminar, mengikuti seminar di mana, yang penting ini untuk kemajuan pendidikan dan keahliannya, kami fasilitasi Mbak. Luar Ya, biasa. betul, itu ya. Sehingga nggak hanya siswanya saja yang Ya, berkembang, betul. tapi juga guru-gurunya pun Ya. selalu update ilmunya. Ya, betul, itu yang kami persiapkan untuk anak-anak hebat kami. Siap. Nah, pertanyaan penutup kali ini untuk Ibu Susi terlebih dahulu. Program ini Bu sering disebut sebagai sebuah jembatan begitu ya, untuk bisa meraih cita-cita di tengah segala keterbatasan yang sebelumnya dimiliki oleh anak-anak. Betul. Nah, dari kacamata Ibu sebagai seorang kepala sekolah, kemenangan terbesar atau hasil nyata seperti apa sih yang paling Ibu nantikan dari anak-anak didik nanti? Ya, baik Mbak Ovi. Seperti tadi kami utarakan bahwa kemenangan terbesar kami manakala anak-anak lulus dari sekolah rakyat ini tidak menjadi beban keluarga, namun mereka menjadi orang yang sukses, baik mungkin dengan melanjutkan ke perguruan tinggi maupun usaha sendiri ataukah menjadi ketenaga terampil sesuai dengan harapan kami dan sudah kami persiapkan. Dan semoga aja kami mohon doa restu panjenengan semua manakala anak kami ingin yang jadi tentara mungkin nanti bisa menjadi TNI dan sukses di Amin, sana. amin, amin. Itu adalah mimpi anak-anak kami, tugas kami menghantarkan mereka mewujudkan mimpi mereka. Betul, dan tentunya semoga mereka semua bisa mengangkat derajat keluarganya ya Bu Betul, ya. Mbak. Ya, Amin, betul, amin, Mbak. amin. Nah, kali ini terakhir dari Ibu Muji dari pihak Kemensos seperti itu ya. Kalau boleh menitipkan pesan langsung Bu untuk anak-anak kita yang sekarang lagi berjuang, lagi berusaha,
tua, dan juga untuk para orang tua yang tentunya dengan besar hati sudah mau mempercayakan anaknya untuk bersekolah di sekolah rakyat. Kiranya apa Bu pesan dari hati ke hati yang paling ingin Ibu sampaikan kepada kita semua? Ya, untuk anak-anakku sekalian yang sedang berjuang tidak hanya di SR Probolinggo tapi di seluruh SR di seluruh Indonesia, jangan menyerah, jangan merasa rendah diri walaupun teman-teman adik-adik berasal dari keluarga yang sederhana, tapi teman-teman adik-adik itu punya mimpi masa depan yang cerah dan kita bisa meraihnya bersama. Untuk orang tua, para orang tua, terima kasih banyak karena telah mempercayai kami menitipkan anak-anaknya di sekolah rakyat. Tapi sekolah rakyat itu tidak bisa berhasil sendiri tanpa bantuan dari orang tua. Jadi mari kita sama-sama bekerja sama untuk membentuk karakter anak yang lebih baik dan masa depan anak yang lebih baik ke depannya. Siap, amin. Tentunya ini kita butuh kerjasama yang kuat ya. Kalau kata orang-orang membesarkan anak tuh kita butuh bantuan satu desa gitu. Betul. Makanya kita butuh bantuan baik dari siswanya sendiri, dari orang tua, masyarakat sekitar, dan juga pihak-pihak terkait untuk bisa bersama-sama menyukseskan anak-anak yang bersekolah di sekolah rakyat. Tapi ngomong-ngomong dari pihak-pihak terkait nih, mungkin saya ke Bu Muji dulu. Kita pengen mengajak masyarakat dan juga pihak swasta nih kalau bisa untuk melihat podcast ini dan mungkin mereka berkenan atau ingin mengambil bagian menyukseskan sekolah rakyat. Kira-kira apa pesan dan ajakan dari Kemensos dan juga dari Kepala Sekolah Rakyat gitu? Mungkin dari Bu Muji dulu deh. Ya, terima kasih Mbak Ovi. Ini sebenarnya part yang paling saya idam-idamkan begitu ya. Karena kami baru seumur jagung dan kami sadar bahwa membangun sekolah itu tidak bisa kami lakukan sendiri. Jadi butuh pentahelix begitu ya, butuh bantuan banyak orang, termasuk dari bisnis, pelaku bisnis, usaha dan yang lainnya. Yang monggo kalau misalkan ada program-program yang dirasa terkait dan bisa mengembangkan anak-anak di sekolah, kami menerima sangat menerima, sangat welcome, bisa datang ke Kementerian Sosial untuk kita saling membicarakan kira-kira apa kerjasama yang bisa kita lakukan. Seperti itu ya Bu ya. Kalau dari pihak kepala sekolah sendiri? Ya, baik Mbak Ovi, saya berterima kasih secara pribadi maupun atas nama Sekolah Rakyat Terintegrasi 7 Probolinggo, yang mana selama ini banyak OPD-OPD yang sudah membantu kami, satker-satker yang sudah membantu kami, sudah memberikan support baik secara tenaga maupun yang lainnya. Kami ucapkan terima kasih dan harapan kami masih ada lagi yang berkenan untuk bekerja sama dengan kami baik secara resmi maupun tidak, baik secara finansial ataupun mungkin dengan punya hal-hal proyek-proyek yang lain. Ya, seperti yang kemarin ada dari salah satu instansi itu menawarkan pada kami untuk bekerja sama mengajari anak kami untuk menjadi seorang, untuk bisa wawancara dan sebagainya, untuk menjadi MC, seorang MC dan sebagainya. Untuk seperti itu sudah masuk pada kami dan insya Allah nanti bulan Juli Ibu akan kami adakan kerjasama itu, realisasinya seperti itu. Ini gratis sudah disampaikan seperti itu karena memang beliau ingin mengabdikan diri apa yang bisa diperbuat untuk sekolah rakyat ini. Nah itu, jadi memang ini adalah sebuah short course ya Ibu, di situ memberikan anak-anak bekal untuk menjadi seorang MC, seorang untuk bisa wawancara seperti Mbak Ovi, seperti dipersiapkan seperti itu. Iya, nah ini tentunya akan bermanfaat sekali untuk mereka ke depannya, mungkin nanti di dunia kerja ataupun ketika mereka presentasi, berjualan, bertemu dengan masyarakat luas, sehingga pastinya tujuannya bisa membuat anak memiliki soft skill baru. Seperti itu ya Bu. Iya, betul. Nah tentunya setelah tadi kita ngobrol-ngobrol baik dengan Ibu Muji ataupun Ibu Susi ya, hari ini kita belajar banyak bahwa salah satunya adalah sekolah rakyat hadir bukan hanya untuk membangun sekolah-sekolah baru, tapi juga pastinya untuk membuka satu kesempatan baru melalui penjangkauan yang tepat sasaran, pendidikan yang juga menyeluruh, serta perluasan akses hingga ke berbagai daerah di seluruh Indonesia. Sekolah rakyat hadir memastikan bahwa keterbatasan ekonomi bukan penghalang bagi anak-anak Indonesia untuk bermimpi dan meraih masa depan yang lebih baik. Tentunya tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga. Tentunya terima kasih sekali lagi kepada Ibu narasumber kita yang luar biasa di kesempatan kali ini. Terima kasih waktunya, inspirasinya, penjelasannya. Tentunya ini semua
sangat bermanfaat bagi saya pribadi maupun penonton podcast kita di kesempatan kali ini. Sampai kita bertemu lagi di acara berikutnya. Saya Ovi Darin pamit undur diri. Kita akan ketemu lagi di episode Baku Humas Talks berikutnya. Baku Humas Talks dari hati untuk negeri.